Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bima Fajar Nugroho dengan NIM 20-11-338 dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan prodi Informatika. Di samping saya ada salah satu narasumber dari owner dari sebelah sana. Bisa diperkenalkan, Mas? Ya, nama saya Hafid Afandi. Saya sebagai saat ini pemilik atau pengusaha warung sebelah sana. Terima kasih. Ya, mungkin yang pertama, sudah berapa lama Masnya ini berjualan seblak? Saya berjualan sebelah dari pandemi tahun 2020 awal, tepatnya setelah mengalami pengurangan karyawan dari kantor sebelumnya. Lalu apa yang melatar belakangi Anda untuk membeli berjualan sebelah ini, Mas? Latar belakang saya berjualan seblak yang pertama memang karena pandemi corona yang membuat sukses, karena awalnya saya ada pengurangan karyawan dari kantor yang dahulu, jadi saya mencoba-coba membuat usaha sendiri walaupun mepet, tapi nyoba yang banyak digemari oleh pemuda tapi masih sedikit yang jualan gitu, Mas. Jadi mungkin dari pihak Masnya ingin mencoba sesuatu yang baru atau survive dari pandemi ini ya, Mas? Iya, betul gitu, Mas. Mungkin saya ceritakan sedikit, Mas, sejarah Anda sebelum memulai bisnis ini ya. Untuk sejarah tahun 2019 lulus SMK ya. 2018 saya langsung kerja di suatu perusahaan ISP, provider internet, selama 2 tahun. Selama kurun waktu yang selama 2 tahun itu, setelah ada corona itu terus dikurangi karyawan, jadi mau tidak mau harus cari kerjaan baru. Tapi sebelum berusaha ke sebelah itu, saya sempat masuk ke dunia desain grafis sebagai desainer banner dan sebagainya, advertising. Lalu saya juga waktu itu sempat tuntutan ekonomi, sempat kerja di 2 tempat sekaligus dalam 1 hari. Jadi waktu di itu provider internet itu masuk jam 7 pagi sampai jam 3 sore, pulang sampai jam 4 langsung meneruskan part time, jadi nunggu stand sejenis jus Thai tea dahulu waktu sempat viral. Lalu bosan, ada sedikit tabungan, terus membuat itu. Awalnya saya malah tidak mau buat sebelah itu, Mas, tapi pengen buka mie ayam, tapi berhubung sudah banyak yang jual dan sepertinya sulit untuk berkembang, maka saya nyoba jualan seblak itu dengan nekat, tanpa dengan modal yang pas-pasan, tapi alhamdulillah ya bisa berjalan sampai saat ini gitu, Mas. Oke, Mas, ya tadi sudah disebutkan sebelum berjualan sebelah ini melakoni beberapa profesi. Ya. Dan untuk sekarang apakah pekerjaan tersebut masih berlanjut atau sudah stop? Oh iya, kebetulan waktu berjualan sebelah itu karena pandemi udah mereda dan sedikit ekonomi bangkit, saya juga dipanggil lagi di kerjaan yang dahulu, dan saya juga terima karena memang pekerjaan itu yang nyaman dengan saya, dan saya jadikan sambilan, dan sebelahnya tetap jalan tapi ada karyawan gitu, Mas.
Berarti untuk sekarang masih melakoni 2 pekerjaan ya Mas ya? Iya, satu masih di kantor yang nanti sore pulang, nanti terus monitoring itu sebelahnya. Oke. Lalu mengapa sebelah Mas? Mengapa sebelah? Mengapa sebelah? Karena sebenarnya itu bukan tujuan awal, tapi memang kepepet. Memang awalnya mau buka mie ayam dan udah terlanjur beli barang-barang atau alat-alat buat masak, sendok, garpu, mangkok dan sebagainya, sehingga mungkin bisa dimanfaatkan lagi. Saya pikir sebelah masih mirip dan kriteria penggunaan alat-alatnya masih bisa digunakan lagi, sehingga tidak mubazir untuk digunakan lagi gitu. Berarti yang karena awalnya mau berjualan ayam tapi terlalu banyak pasarnya, Ya, lalu banting setir ke jalan sebelah Mas, karena sudah terlanjur membeli peralatan untuk berjualan tersebut ya. Iya, terlanjur dan modalnya sudah ya habis. Lalu Mas, untuk toko sebelah sana sendiri itu sudah memiliki berapa cabang atau franchise Mas? Untuk saat ini alhamdulillah udah ada 3 outlet, masih di lingkup Bantul Selatan, di Mobiling, Gede sama Sewon Mas untuk saat ini. Mungkin bisa disebutkan Mas, untuk kan sudah mempunyai 3 cabang nih, berapa sih pendapatannya kalau boleh dibilang Mas? Ya cukuplah Mas, yang penting bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Cukup. Begitu. Lalu selanjutnya Mas, apakah sih kesulitan dari berjualan sebelah itu, apa dari sisi bahannya atau pelanggannya atau gimana? Dalam kesulitan membuat usaha sebelah itu sendiri, ini Mas, semua usaha mungkin kesulitannya hampir sama, terutama saat pemasaran atau branding. Dalam usaha itu mungkin branding sebuah produk sama pemasaran itu sangat penting, karena itu mempengaruhi suatu produksi atau ketertarikan konsumen kepada produk kita. Jadi awalnya kita matangkan dulu namanya Mas. Kebetulan nama sebelah sana itu mungkin dalam penyebutan yang belakang itu mirip kan, sebelah sangat. Jadi mungkin mudah diingat dan jadi mudah dihafalkan gitu. Itu sih Mas. Kalau yang lain mungkin awal-awal kesulitannya dalam membuat usaha sebelah itu sendiri, pembuatan karakteristik bumbu rasa, dan memang harus survei ke Bandung langsung atau ke Garut dan sekitarnya, Cimahi, untuk survei tentang rasa, pembuatan, bahan-bahan dan lain-lain. Memang pertama-tama kita cari bahan itu sendiri langsung dari sana, dikirim via pos itu bahan-bahannya. Tapi untuk semakin kesini udah menemukan distributor barang-barang dari lingkup Jogja ya Mas, terutama Bantul sini, dan semakin kesini kita sudah ada koneksi-koneksi yang mempermudah mendapatkan bahan-bahan dari sebelah itu sendiri gitu. Cukup kesulitan ya untuk di awal, karena harus membranding nama toko terlebih dahulu, lalu mendapatkan semua bahan-bahannya ya. Iya, ya seperti itu Mas. Kalau produk itu memang biar terkenal, suatu namanya harus benar-benar matang, dan jangan lupa untuk nama. Untuk sekarang, zaman-zaman sekarang, kalau punya usaha jangan lupa didaftarkan nama logonya atau branding logonya ke HAKI. Nanti ada buat mematenkan nama kita, jadi nggak bisa diduplikasi oleh orang lain gitu. Sekarang dinas juga memfasilitasi Itu teman-teman, jadi kalau teman-teman mau
membuat brand atau produk bisa didaftarkan ke pemerintah atau lagi agar tidak diplagiat Ya. dari orang lain. Udah ada perlindungan hukum lah Ya. istilahnya. Yang terakhir Mas, harapan atau motivasi Anda untuk anak-anak muda ini yang ingin terjun ke dunia bisnis kuliner? Ya Mas, untuk terjun ke dunia bisnis kuliner memang gampang-gampang mudah, tapi tetap harus kita coba. Yang pertama itu kenali lingkungan, mengenali peluang apa yang sekiranya kita bisa buat usaha di sekitar kita. Tidak harus kuliner, bisa ke yang lain-lain yang sekiranya digemari atau disenangi, bahkan ke hobi jenengan masing-masing. Terus punya ciri khas yang jadi daya tarik kita, seperti tempatnya nyaman atau ada apanya, ciri khas juga bisa ke logonya menarik atau gimana. Terus temukan pasaran. Kita mempunyai tujuan bisnis kan memang biar laku ya Mas, jadi kita cari konsumen, target pasar kita seperti apa. Kalau saya sendiri kan pemuda gitu, jadi kan kita matangkan target pasarnya. Oke, yang terakhir kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah, karena kita sadari kalau kita membuat usaha dari nol, dari kecil, memang kita tidak punya modal banyak bahkan atau tidak ada yang membantu. Kita manfaatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, terutama dinas UMKM. Nanti di sana ada fasilitas-fasilitas bahkan gratis. Nanti kita nyimak atau dari dinas terkait ada fasilitas daftar logo, ada membantu tentang pembiayaan, perlindungan hukum, bahkan untuk permodalan gitu, dan ada banyak-banyak lagi lah yang dibantu oleh pemerintah gitu. Ya. Jadi mungkin dapat disimpulkan untuk teman-teman yang di luar sana yang ingin terjun ke dunia bisnis kuliner, yang pertama kenali lingkungan di sekitar kalian terlebih dahulu. Lalu yang kedua, temukan ciri khas dari apa yang Anda inginkan, ciri khasnya apa. Lalu yang ketiga, target pasarnya itu mau anak-anak muda atau yang lainnya. Lalu yang terakhir, kita manfaatkanlah fasilitas dari pemerintah. Pemerintah memfasilitasi UMKM seperti kita ya harus dimanfaatkan. Mungkin seperti itu Mas. Ya, terima kasih. Ya, untuk Mas Adit, ya terima kasih sudah mau diwawancarai. Sekian teman-teman dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.